وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita yang telah sampai ke hadis yang ke-6. An Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu, أحد العشرة المشهودة لهم بالجنة رضي الله عنهم. Sebelumnya, pada pertemuan yang lalu telah kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari seorang sahabat yang mana dia bersama bapaknya serta kakeknya seluruhnya adalah sahabat Nabi sallam, sahabat Ma'an, anak dari Yazid, anak dari Al-Akhnas radhiyallahu anhu, tentang hebatnya niat dalam sedekah sampai sedekah itu kembali kepada yang memberi dan tetap pahalanya diterima. Lanjutkan, qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu, أحد العشرة المشهودة لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي
Qala la. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Faqala la. Faqultu fathulutu. Fathulutu ya Rasulullah. Qala at-thuluth wa thuluthu katsir aw kadir. Innaka an tadara warasataka aghniya khairun min an tadarahum alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqa tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi. Qala innaka lam tukhallafa fata'amal 'amala tabtaghi bihi wajha Allah lazdadta bihi darajah wa rif'ah wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwam wa yudarru bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala a'qabihim walakin al-ba'is Sa'd ibn Khawla yarti lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amma di Makkah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas Abu Ishaq Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Beliau adalah satu dari 10 sahabat yang dipersaksikan masuk ke dalam surga. Berkata, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'uduni, datang untuk apa? Ya'uduni, menjenguk saya. Kapan? Ama hajjatil wada, pada tahun haji wada, haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dijenguk? Min wajah, karena sakit yang ishtadda bi, yang sangat keras yang menimpa saya. Jadi Nabi bersama banyak sahabatnya haji, dan banyak peristiwa di saat haji ini, dan ini dikenal dengan haji wada. Di antara peristiwa itu, peristiwa Nabi SAW bersama sahabat besar Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang mana beliau sakit dengan sakit yang sangat parah. Rasulullah SAW pun menjenguknya. Faqultu, maka saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni, sungguh saya, qad balagha bi, telah sampai kepada saya, minal wajah, dari sakit ini, ma tara, apa yang kamu lihat, sangat-sangat parah. Fa'ana dzumal, sementara saya ini pemilik harta. La yarithuni illa ibnatul li, dan tidak ada yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan, seorang putri. Pertanyaannya, apa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah saya boleh bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Kalau harta dibagi 3, maka 2 bahagiannya beliau ingin sedekahkan. Nabi SAW, la, tidak boleh. Tutup, saya tanya lagi, fasyatru ya Rasulullah,
bagaimana kalau setengahnya wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak boleh. Fatsulutu ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiganya? Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tsulus wa tsulutu katsir atau kabir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepertiga ini sangat banyak atau besar. Tapi Nabi tidak larang. Hanya Nabi bilang ini banyak ini. Setelah itu Nabi mengatakan, innaka, sungguh kami antadara, meninggalkan warasatan, ahli waris kamu, azniya'a, sebagai orang-orang yang berkecukupan, memiliki khairun, lebih baik, min dari antadarahum, kamu tinggalkan mereka alatan, sebagai orang-orang miskin, yatakaffafunan nas, yang meminta-minta kepada orang. Kemudian Nabi tambah ilmu lagi, wa innaka, dan sungguh kamu, lam tunfiqa nafaqah, tidaklah kamu memberikan infak, satu nafaqah, tabtaghi biha wajh Allah, kamu harapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali pasti ujirta 'alaiha, kamu diberi pahala atas satu nafaqah. Hatta, sampai nafaqah, ma taj'alu, apa yang kamu letakkan fi pada mulut imraati. Fi yang pertama fi, dalam, pada. Fi yang kedua mulut. Iya. Imraati, istri kamu. Selanjutnya beliau berkata, fakultu, saya tanya lagi, ya Rasulullah, ini orang sakit parah ini. Sakit parah ya. Dan pertanyaannya orang yang mau meninggal sudah. Tentang bagaimana berwasiat. Dia sudah merasakan diri beliau akan meninggal. Tapi ternyata, iya. Begitu ketemu Nabi sallallahu, tanya terus. Lihat hausnya mereka akan ilmu. Padahal sahabat ini adalah sahabat besar yang kemuliaannya di atas agama sangatlah besar. Memang demikian, ciri utama orang-orang besar adalah kecintaan mereka terhadap ilmu. Sifat utama orang-orang besar. Beda orang-orang kerdil, orang-orang rendah, orang-orang hina, dia akan menjauh dari ilmu. Betul, saya bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, saya ditinggalkan, ditaruh di belakang, ditinggalkan, ba'da ashabi, setelah sahabat-sahabatku. Beliau kan sudah hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau adalah penduduk Makkah sudah, penduduk Madinah. Sekarang haji di Makkah. Sangat takut kalau sahabat-sahabatnya pulang sementara beliau tertinggal. Beliau tanyakan ini, saya ditinggal ya Rasulullah. Apa? Mereka sangat takut, sangat tidak menyenangi. Makkah yang mereka cintai, tapi mereka tinggalkan karena Allah hijrah. Ya. Mereka sangat takut kalau dikembalikan ke Makkah. Sebab orang yang telah meninggalkan sebuah tempat dalam rangka hijrah karena Allah, haram kembali ke tempat itu. Walaupun Makkah sudah menjadi negeri Islam. Katanya, saya ditinggalkan setelah sahabat-sahabatku. Maka apa jawaban Nabi SAW? Innaka lan tukhalla, sungguh tidaklah engkau ditinggalkan, fata'amala amala,
kemudian kamu melakukan satu amalan, tabtaghi bihi wajh Allah, yang dengannya kamu harapkan wajahnya Allah, illa zadta bihi darajah wa rif'ah, kecuali pasti dengan satu amalan itu bertambah derajatmu dan bertambah ketinggianmu. Artinya, walaupun kamu tertinggal misalnya di tempat yang tidak boleh kamu menetap padanya, tetapi kalau kamu beramal di tempat itu, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti tetap bertambah derajatmu dan terangkat kedudukanmu. Syaratnya, tabtaghi bihi wajh Allah, kamu harapkan dengan amalan itu wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi memberi kabar gembira, wala'allaka an tukhalla, sepertinya kamu akan panjang umur. Tukhallaf di sini panjang umur. Kalau yang tadi ditinggalkan, sepertinya kamu akan panjang umur. Hatta sampai yantafi'a bika aqwam, ada kaum demi kaum yang akan mendapatkan manfaat dari kamu. Kamu akan masih memberi manfaat nantinya. Panjang umurmu dan memberi manfaat kaum demi kaum. Wa yudarru bika akharun, dan akharun, orang-orang lain itu akan mendapatkan darar, celaka melalui sebab kamu. Setelah itu Nabi mendoakan sahabatnya, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah, sempurnakan untuk sahabat-sahabatku hijrahnya mereka. Wala taruddahum ala aqabihim, jangan kamu kembalikan mereka ke belakang. Tatinil ba'is Sa'd ibn Khawlah, kata Nabi, tetapi yang dikasihani itu adalah Sa'd bin Khawlah. Kata rawi di sini, Nabi menyatakan kesedihannya kepada beliau sebab Sa'd bin Khawlah meninggal di Makkah di haji wada ini juga. Muttafaqun alaih. Pada haji wada ini luar biasa, banyak sekali peristiwa. Ini pada haji wada ini, peristiwa yang berhubungan dengan hukum-hukum haji, yang berhubungan dengan ayat Al-Quran, yang berhubungan dengan wasiat, yang berhubungan dengan banyak sekali hukum agama. Sebenarnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat yang sangat mulia ini turun di hari haji wada ini, ketika Nabi di Arafah, di hari Jumat, di hari raya kaum muslimin, bertemu dengan hari Arafah, hari raya tahunan kaum muslimin, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, di sore yang sangat luar biasa kemuliaannya. Turun ayat yang sangat mulia. Hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan atas kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama kalian. Ada di hadapan kita salah satu peristiwa yang terjadi di haji wada ini. Dikatakan haji wada, haji perpisahan, haji terakhir. Kenapa? Sebab tidak lama setelah itu Rasulullah SAW pun meninggal, wafat, memilih untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kandungan hadis ini. Dia datang dari sahabat Sa'd ibn Abi Waqqas. Beliau salah seorang dari Quraisy. Quraisy itu punya banyak kabilah lagi. Dan beliau di sini dari Zuhri. Beliau Zuhri. Kalau Nabi Muhammad SAW, Quraisy, Hashimi. Nabi Muhammad Hashimi. Beliau salah satu dari 10 sahabat
yang dipersaksikan masuk ke dalam surga. Sahabat-sahabat Nabi yang Nabi nyatakan sebagai penghuni surga itu bukan hanya 10, sangat banyak. Bahkan dalam Al-Quran, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin, itu berapa banyaknya muhajirin? Wal ansar, tambah lagi ansar. Ya, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Allah katakan Allah telah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah, dan mereka akan masuk ke dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka yang jadikan ukuran untuk masuk ke dalam ridha Allah, masuk ke dalam surga Allah. Mereka sangat banyak. Tapi kenapa disebutkan di sini 10? Ini berhubungan dengan satu hadis Nabi. Dalam satu ucapan Nabi, Nabi sebutkan langsung 10 sahabat. Abu Bakar di dalam surga, Umar di dalam surga, Utsman di dalam surga, Ali di dalam surga, Abdurrahman bin Auf dalam surga, Zubair bin Awam dalam surga. Iya. Ubaidullah bin Jarrah. Iya, dan seterusnya. Di antaranya sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah, di dalam surga. Disebutkan 10 sahabat. Yang lainnya dipersaksikan oleh Nabi. Iya. Hasan Husain, 2 pemuda penghuni surga, pemimpin pemuda. Khadijah dilihat di dalam surga. Waraqah bin Nawfal. Iya, Bilal sudah Nabi dengar terumpahnya di dalam surga. Sahabat-sahabat besar yang lainnya. Iya, Mu'adz bin Jabal. Bangkitkan di depan semua ulama dan banyak lagi. Di sini lahir keyakinan ahli sunnah wal jamaah, keyakinan kaum muslimin bahwa cara masuk surga atau masuk neraka itu hanyalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan si anu masuk surga, si anu masuk neraka, kecuali harus melalui wahyu. Kapan ada wahyu si anu penghuni surga, maka jangan pernah ragu bahwa dia penghuni surga. Atau si anu penghuni neraka, maka jangan pernah ragu bahwa si anu itu penghuni neraka. Yang tidak ada, maka jangan memastikan. Walaupun sekarang ini orang itu orang kafir, sebab kita tidak jamin, kita tidak tahu. Siapa tahu dia yang sebelum meninggalnya Islam dan kita sebelum meninggal kita keluar dari Islam, tidak ada jaminan. Kita terus memperbaiki diri, mengajak orang kepada kebaikan di atas kesadaran bahwa akhir hidup adalah perkara yang menentukan. Mintalah husnul khatimah dan minta keselamatan dari su'il khatimah, baiknya akhir hidup, dan minta penjagaan keselamatan supaya dijauhkan dari jeleknya akhir dari perjalanan hidup kita. Ini berkembang hukum-hukum. Tidak boleh kita mengatakan Hasan al-Banna as-Syahid, sebab tidak dalil dari Al-Quran dan Sunnah beliau penghuni surga. Bisa kita doakan ulama-ulama yang kita lihat kebaikannya, keilmuannya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Memastikan tidak. Jangankan persaksian kita, persaksian sahabat Nabi pun ternyata bisa keliru. Dalam sebuah peperangan, sahabat Nabi melihat seseorang terbunuh, dan mereka melihat bagaimana orang itu dalam pertempuran hebatnya luar biasa. Sahabat-sahabat mengatakan, sudah, syahid. Kata Nabi SAW, bahkan dia di dalam neraka. Nabi, sahabat-sahabat mempersaksikannya. Kenapa? Sebab di akhir hidupnya dia tidak tahan, akhirnya dia bunuh diri. Orang yang membunuh dirinya
ini akan disiksa sebagaimana dia membunuh dirinya. Kalau dia membunuh dirinya dengan meledakkan diri, bom mampus diri, maka dia akan disiksa dengan hal seperti itu. Sahabat besar dan sangat mulia ini berkata, Nabi SAW datang menjenguk saya. Nabi datang menjenguknya. Ini jelas menunjukkan besarnya kedudukan sahabat ini. Terlihat bagaimana Nabi SAW memberikan perhatian terhadap pertanyaan-pertanyaannya. Ini sahabat besar, sahabat terkemuka, termasuk pemuka-pemuka, muhajirin, pemuka-pemuka Quraisy. Ingat, sebaik-baik kabilah adalah Quraisy, dan sebaik-baik Quraisy adalah Bani Hashim. Dan itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika memilih anak cucu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi datang menjenguknya, ya'uduni, sakit. Ini memberi ilmu, disyariatkannya menjenguk saudara, sahabat-sahabat kita yang sakit. Bahkan dalam sebuah hadis, ini termasuk haknya muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Haknya muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Manfaat dari menjenguk, manfaatnya untuk siapa? Untuk yang menjenguk atau yang dijenguk? Dua-duanya dapat manfaat. Yang menjenguk mendapatkan pahala, mendapatkan pelajaran, mendapatkan amalan. Yang dijenguk mendapatkan doa, mendapatkan hiburan, mendapatkan dorongan, diingatkan akan kebaikan. Di antara adabnya, katakan la ba' tuhurun insyaallah. Dengan ngapa? Tidak apa-apa. Tuhur, penghapus dosa insyaallah. Berikan semangat. Dan justru dikasih takut. Sakit apa? Oh ini. Ada tetangga saya mati kemarin. Sakit begitu juga. Yang seperti ini lebih bagus tidak datang menjenguk. Kirim saja titipannya. Wajah dari penyakit istadzabi yang sudah sangat keras. Sahabat sudah menyangka dirinya akan meninggal. Maka beliau ingin bersedekah. Sedekah di saat mau meninggal namanya wasiat. Ini punya aturan. Beda dengan sedekah di saat sehat, usaha berjalan, atau ada gaji bulanan. Kalau yang ini terserah, biar seluruh harta disedekahkan, tidak ada masalah. Yang berhubungan dengan wasiat, ada haknya ahli waris kita. Kita biasa mendengar sahabat Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya. Terus ini kenapa Nabi larang? Sebab ini berhubungan dengan wasiat. Sedekah ketika akan meninggal. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'di wasiyah yusi biha audain. Dalam surah Nisa, ketika Allah menjelaskan hukum warisan, si anu dapat ini begini, ini dapat ini. Semuanya hukum ini, pembagian itu setelah min ba'di wasiyah, setelah wasiat yusi biha, yang diwasiatkan atau utangnya. Setelah dibayarkan utangnya, dikeluarkan wasiatnya berapa yang dia mau sedekahkan, baru dihitung. Dalam Al-Quran hanya disebutkan setelah wasiat, dan disebutkan berapa wasiat itu. Kalau orang yang tidak mau pakai hadis Nabi, maka apa? Dia tidak mau peduli, terserah berapa. Tapi kalau orang berpetunjuk dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, sebab Al-Quran mengatakan bahwa tugasnya Nabi Muhammad SAW
litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, supaya kamu Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ini Allah katakan wasiat. Nabi jelaskan aturan wasiat. Jelaskan aturan wasiat. Dari sini kita mendapatkan ilmu bahwa kemutlakan Al-Quran itu bisa dibatasi dengan sunnah. Quran menyebutkan mutlak, sunnah membatasinya. Al-Quran menyebutkan umum, sunnah mengkhususkannya. Al-Quran menyebutkan demikian, sunnah merincinya. Sebab mana Nabi memang diturunkan Al-Quran supaya apa? Beliau yang menjelaskannya. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad SAW benar bersyahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka menjadi penjelasan Nabi SAW. Tapi kalau Rasulmu adalah pimpinan pesantrenmu, adalah orang yang kamu besarkan, adalah ustazmu, adalah syekhmu, adalah Rasulmu, kamu akan tinggalkan sabda Nabi dan perkataan mereka yang kamu akan ambil. Kembali kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat bagaimana sikapnya sahabat Sa'ad. Sahabat Sa'ad sudah sangat tahu tentang wasiat. Beliau sangat tahu tentang wasiat. Makanya beliau ingin berwasiat. Jadi kenapa beliau masih tanya? Apa beliau masih tanya Nabi? Karena sudah ada ayat Al-Quran. Iya, wasiat. Tapi kenapa masih tanya Nabi? Berapa yang mau diwasiatkan? Bolehkah ini? Bolehkah ini? Itu artinya apa? Penjelasan Nabi Muhammad SAW adalah penentu bagi para penghuni surga. Kita mencari penjelasan Nabi SAW. Dalam hadis ini juga kita mendapatkan ilmu bahwa wasiat besarnya dibolehkan sepertiga harta. Haram lebih dari itu. 1/2, 2/3 terlarang. Sebab Nabi larang. Asal larangan adalah haram kecuali kalau ada yang mengkhususkan. Di sini tidak. Wallahu a'lam, di sini tidak. Nabi larang. Karena itu batasnya 1/3 harta. Tapi itu pun Nabi bilang at-thulutsu katsir. 1/3 itu jai. Banyak itu. Itu artinya apa? Kalau di bawahnya 1/3 maka itu lebih baik. Abu Bakar As-Siddiq memilih 1/5. Tohnya lagi. 1/3 boleh. Alahnya adalah ahli waris. Kata Nabi, kamu tinggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kaya, dalam keadaan memiliki, itu yang terbaik daripada kamu tinggalkan tidak memiliki apa-apa, meminta-minta kepada orang. Di sini terdapat keutamaan memiliki harta dan tercela orang yang tidak memiliki harta kemudian menjadi peminta-minta. Hanya jangan tolak, jangan syardik, jangan hina peminta-minta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberi ilmu kepada kita besarnya semangat sahabat Sa'ad dalam mencari ilmu. Di saat sakit yang beliau sudah menyangka dirinya akan meninggal, tetap apa? Banyaknya pertanyaannya. Itu hirs sahabat Nabi SAW terhadap ilmu. Dan kita, jalur ilmu itu sudah sangat banyak. Sarananya pun sudah sangat luar biasa. Alat-alatnya, teknologinya sudah sangat luar biasa. Tinggal kita mau membaca atau tidak, mau mendengar atau tidak. Kembali kepada kita. Hadisnya Nabi SAW sudah terkumpul, dijelaskan, diurai, disusun dalam kitab demi kitab, bab demi bab, ada yang disendirikan,
dijelaskan lagi, diurai, dipaparkan, jelas luar biasa banyaknya. Tinggal kita mau pelajari atau tidak, mau mendengarkannya atau tidak. Maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan sahabat saat ini Quraisy, berarti orang-orang yang Islam pertama ini, muhajirin dia. Sudah berapa tahun dia di Mekah, kemudian di Madinah, berapa tahun? Sampai Fathu Makkah itu berapa tahun? Tahun ke-10. 9, 10. Wada tahun 9. Ini sudah berapa lama dia dalam Islam? Hebatnya sudah kedudukannya. Tapi ternyata di saat sakit tetap memerlukan ilmu. Bila sifatnya para penghuni surga. Ini sifat dari sifat utama para penghuni surga. Kecintaan terhadap ilmu. Dalamnya mereka di atas ilmu. Luar biasanya mereka dalam berilmu. Mereka adalah orang yang tidak pernah merasa cukup terhadap ilmu. Terus menerus mereka mengejar ilmu. Terus menerus mereka mengejar ilmu. Siapa yang menganggap sudah mantap imannya, hebat kedudukannya, luar biasa dakwahnya, tetapi zuhud terhadap ilmu, maka ketahuilah orang itu adalah orang-orang yang tertipu. Zuhudnya seseorang terhadap ilmu adalah tipuan besar dari syaitan. Sebaliknya, semakin haus, semakin fakir, semakin perlu terhadap ilmu adalah amat besar bahwa orang ini adalah orang-orang yang mulia dan Allah inginkan kemuliaan padanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Orang beriman Allah angkat. Terus walladhina utul ilma darajat. Yang diberi ilmu beberapa derajat di atas. Lihat ilmu. Kenapa ilmu itu? Lihat seperti pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Ada yang bertanya tentang akidah, ada yang bertanya tentang salatnya, ada yang bertanya tentang puasanya. Dan di sini pertanyaannya apa? Tentang wasiat. Ini juga ilmu dari Nabi, ini juga agama. Sebagian orang hanya menganggap nanti kita dengarkan sabdanya Nabi kalau berhubungan dengan sholat. Tapi kalau berhubungan dengan perayaan, dengarkan sabda ustaz-ustaz kita, Pak Kiai, guru-guru kita. Kalau mereka mengatakan boleh hari raya seperti itu, dinang apa maudu, bajiji, salawat, dan semacam itu. Padahal Nabi SAW tidak pernah, apalagi yang namanya hari raya. Hari raya itu adalah perkara besar dalam agama, syiar besar dalam agama. Pensyariatannya pasti perkara jelas pula. Dan bersamaan dengan itu, tidak pernah Nabi merayakan hari kelahirannya. Justru Nabi pernah menyebutkan hari kelahirannya sehubungan dengan puasa Senin Kamis. Kalau memang cinta sama Nabi, puasa Senin Kamis sehubungan dengan kelahirannya, bukan dengan renamre. Kadangnya penjangan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bas orang yang baca ya. Hanya masjid. Banyak pembagian. Setelah itu yang ramai kotorannya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang kematian, tanyakan Nabi. Di sini ilmu. Tanya Nabi. Ada masalah, tanya Nabi. Bahkan masalah pengairan, sahabat Nabi tanya Rasulullah. Siapa yang duluan diairi sawahnya? Sahabat Nabi menjelaskan semua perkara yang kita perlukan dalam kehidupan untuk selamat dunia, alam barzakh, akhirat. Pengobatan juga ada datang dari Nabi.
Pembalasan juga datang dari Nabi Sallam. Apalagi yang memang langsung berhubungan dengan kita. Jual beli, kelahiran, pernikahan, kematian. Apalagi yang memang langsung merupakan perkara yang berhubungan langsung dengan Allah. Sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Apalagi yang memang merupakan perkara yang tidak pernah lepas di dalam hati. Iya, di dalam hidup seorang muslim. Perkara-perkara akidah, keyakinan, prinsip-prinsip dasar. Luar biasa jelasnya terpaparkan dalam Al-Quran. Sahabat Nabi betul-betul tanyakan. Di sini juga memberi ilmu kepada kita hebatnya keutamaan sedekah. Dan di antara bentuk sedekah adalah wasiat. Sahabat ini karena menyangka ahli warisnya hanya seorang wanita, banyak sekali hartanya sahabat ini. Seperti itu luar biasa sudah. Kalau disisakan sepertiga, sebab dia mau sedekahkan 2/3 dulu. Seperti itu banyak sekali untuk anak perempuan sudah. Tapi ternyata Nabi tetap larang. Hanya keinginan sahabat untuk memberi 2/3 menunjukkan apa? Besarnya kemuliaan beliau radhiyallahu anhu dalam bersedekah. Dan perhatikan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau menjelaskan kenapa sepertiga itu tetap sangat banyak, Nabi menjelaskan sebabnya. Sungguh jika kamu tinggalkan ahli warismu, aghnia, orang-orang kaya, khairun itu lebih baik daripada antadarahum ala, kamu tinggalkan sebagai orang miskin, yatakaffafuna an-nas, yang meminta-minta kepada manusia. Setelah itu Nabi katakan apa? Innaka lan tunfiqa nafaqah. Di sini ilmu tentang keikhlasan. Tidaklah kamu memberikan satu nafkah tabtaghi biha wajh Allah. Perhatikan, tabtaghi ini lafaz dari lafaz niat. Ibtigha, mengharapkan, menginginkan, ini niat. Dalam makna ikhlas, kamu niatkan, kamu inginkan, kamu harapkan dengan nafkah itu wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini, maka pasti kamu diberi pahala. Sampai nafkah yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Dan ke mulut istri itu diperintah, dia tidak perintah, pasti dia kasih istrinya. Si bapak memantoning kalau tidak ada. Secara fitrah manusia sadar, sudah hidup berumah tangga, walaupun dia tidak tahu aturan bahwa ada kewajiban. Pasti dalam kehidupan bermasyarakat semuanya paham. Harus cari, ada yang dikasih makan, bagi-bagi kasih itu. Sampai dalam perkara itu, kita suapkan ke mulut istri, menjadi pahala. Menjadi pahala. Dan pahala itu luar biasa bernilainya di surga. Mengalahkan dunia dan akhirat. Dunia beserta segala isinya. Kecil seluruhnya. Kalau satu, dari sedekah kita sudah diterima. Ternyata yang untuk istri, ini sudah bisa menjadi kebesaran, kemuliaan yang sangat besar. Apalagi, kalau dia mampu tingkatkan, bukan hanya istrinya, bukan hanya anaknya, bukan hanya kedua orang tuanya, bukan hanya kerabat dekatnya, yang jauh juga semua, tetangganya, fakir miskin dan seterusnya. Fahim menyatakan pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini titik pembahasan kita. Nabi mempersyaratkan ujirta, kamu diberi pahala hanyalah ketika tabtaghi biha wajh Allah, kamu harapkan dengannya wajah Allah. Dari sini kita mendapatkan ilmu. Syarat adanya pahala hanyalah ketika seseorang mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat Nabi, ya Rasulullah saya ditinggal, maka Nabi mengatakan, kalaupun kamu ditinggal, kemudian kamu beramal, tabtaghi bihi wajh Allah, amalan itu kamu harapkan dengannya wajah Allah, kecuali pasti illa izdatta bihi darajah wa rif'a, kecuali pasti bertambah derajatmu, bertambah ketinggianmu. Ini memberi ilmu sama dengan sebelumnya bahwa
derajat dalam amalan, ketinggian dalam amalan itu ditentukan oleh niat. Dan apa itu niat? Tabtaghi biha wajh Allah, itu niat. Ini niat dalam makna apa? Dalam makna ikhlas. Sebab dia, kata Ibnu Rajab, ada berapa maknanya? 2. Yang pertama niat dalam makna memaksudkan ibadah, menginginkan ibadah. Yang kedua, memaksudkan apa yang dia inginkan dari ibadah itu. Harus hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan jamaah, niat yang diajarkan oleh Nabi pada sahabat ini bukan sembarang niat. Sahabat Nabi ini sahabat besar dan sudah sampai ini dalam haji wada ini. Jangan tanyakan lagi. Ini akhir-akhir Quran sudah mau turun. Jangan tanyakan lagi ilmunya sahabat ini. Dalamnya luar biasanya. Tapi tetap Nabi ajarkan, kamu harapkan wajahnya Allah. Itu niat tingkat tinggi. Ada orang berniat dengan amalannya masuk surga. Iya, bagus. Ada orang berniat dengan amalannya selamat dari neraka. Ada orang berniat dengan amalannya diampuni dosanya. Ada orang berniat dengan amalannya dapat pahala, dapat kemuliaan. Ada orang berniat dengan niat-niat yang mulia banyak. Tetapi puncak niat itu mengharapkan wajah Allah. Kalau kita harapkan wajah Allah, semuanya pasti ikut. Iya. Sebab wajah Allah lihat di mana? Di dalam surga. Kita semakin mengharapkan wajahnya Allah, yang merupakan kenikmatan yang tertinggi di dalam surga, maka tidak ada yang lebih nikmat kenikmatannya di dalam surga dari orang ini. Makanya tadi mengajarkan niat ini. Tabtaghi biha wajh Allah. Tabtaghi bihi wajh Allah. Ini memberi ilmu jamaah bahwa Allah mempunyai wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat seluruhnya hancur, maka wajah Allah yang maha mulia, maha agung tetap kekal. Dalam sebuah hadis, wajah Allah Subhanahu wa taala terhijab dari cahaya. Kapan hijab ini terbuka, maka apa? Akibat dari cahaya itu, maka apa? Membakar semua yang terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya itu wajah. Luar biasanya cahayanya. Hijabnya saja dari cahaya. Tetapi di surga jamaah, kehebatan yang sangat luar biasa bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang mendapatkan kemuliaan besar ini, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana keadaan penghuni surga. Wujuhu yawma idin nadhirah. Wajah-wajah mereka ketika itu nadhirah, bercahaya, berseri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka memandang. Al-ara'iki yanzurun. Di atas dipang-dipang, di atas pelaminan-pelaminan yanzurun, mereka memandang. Memandang apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak penafsiran. Waladaina mazid. Tambahan untuk kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah. Padahal nikmatnya surga itu mutasyabih. Dalam surah Al-Baqarah, setiap dikasih buah mutasyabih, sama nikmatnya. Kalau di dunia tidak akan bisa sama. Orang lapar, psikologi, makan, nyamanlah. Selesai satu piring, masuk piring ketiga, masih enak. Bisa muntah. Tapi kalau buru bangunan, buru pelabuhan, mungkin masih bisa itu. Saya piring keempat, tapi bisa enak. Awalnya saja itu enak kalau di dunia. Tapi kalau di surga, kenikmatan terus menerus. Sama nikmatnya. Tetap lezat. Tetapi jamaah, ada yang bisa menambah kenikmatannya. Makanya dikatakan mazid. Di sisi kami kata Allah ada tambahan. Kenapa dikatakan tambahan? Padahal nikmatnya tidak pernah berkurang. Kenapa dikatakan tambahan? Disitulah hebatnya, luar biasanya nikmatnya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah siksaan yang paling mengerikan adalah ketika hamba terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala.
Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, ya ketika Allah menjelaskan siksaannya, kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun. Satu. Thumma innahum lasalul jahim. Dua. Kemudian yang paling rendah, thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Allah menyebutkan 3 siksaan bagi mereka-mereka yang mengolok-olokkan Al-Quran, bagi mereka orang-orang mujrim, bagi mereka-mereka yang melakukan usaha yang menyebabkan hatinya hitam, tidak mampu melihat cahaya Al-Quran. Allah menyebutkan 3 siksaan. Yang pertama, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka betul-betul pasti terhadap Tuhan mereka di hari kiamat lamahjubun, terhijab dari Allah. Kata Imam Syafi'i, kalau orang kafir terhijab, itu artinya orang beriman tidak terhijab, pasti melihat. Kemudian, thumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka pasti masuk ke dalam neraka. Baru menyusul siksaan kedua. Masuk dalam neraka. Kemudian, thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Siksaan dalam bentuk ejekan. Rasakan apa yang dulunya kamu siksakan. Apa yang dulunya kamu dustakan. Itulah puncak kenikmatan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga memberi ilmu kepada kita bahwa Nabi SAW adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu bahwa ini betul-betul Nabi dan Rasul Allah? Sahabat ini sudah sakit parah, dan yang sakit sudah sendiri mengatakan sudah akan meninggal, mau sudah berwasiat. Tapi ternyata Nabi mengatakan, kamu sepertinya akan panjang umur. Ini kalimat sepertinya untuk Nabi di sini itu menunjukkan pasti kamu panjang umur. Dan kamu akan memberi manfaat kaum dan memberikan bahaya bagi kaum. Maksudnya apa? Sahabat terlibat dalam peperangan, di antaranya dalam peperangan melawan Irak ketika itu. Muslimin mendapatkan banyak manfaat melalui sahabat beliau ini, sahabat Sa'ad. Dan orang-orang kafir mendapatkan darar yang sangat luar biasa melalui beliau. Beliau mendapatkan kemuliaan besar melalui jihad, memberi manfaat kaum muslimin dan memberikan bencana bagi orang-orang kafir. Ini sifat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebuah dalam biografi beliau disebutkan bahwa ternyata sahabat ini ketika itu apa? Anaknya seorang wanita, kemudian bertambah umurnya. Ternyata kemudian ketika beliau akan meninggal, anak laki-lakinya belasan orang, wanitanya pun demikian. Saya lupa berapa jumlahnya. Sampai puluhan anaknya baru meninggal. Karena sebelumnya hanya seorang anak wanita. Tidak tahu dari berapa istri ya. Baik. Kemudian perhatikan doa Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Nabi doakan sahabatnya, ya Allah, sempurnakan untuk sahabatku hijrahnya, supaya terus menerus meninggalkan Mekah, tidak pernah kembali. Itu diantara makna. Dan jangan kamu kembalikan mereka ke belakang. Ini artinya apa? Kesempurnaan seseorang meninggalkan sesuatu yang dia sudah tinggalkan, tempat yang dia sudah tinggalkan, perbuatan yang dia sudah tinggalkan. Harus terus disempurnakan. Itu hijrah. Dan haram kembali. Orang yang sebelumnya pelaku syirik, kemudian kembali lagi ke kesyirikan, bertambah syiriknya adalah dosa sendiri, kembalinya juga merupakan dosa tersendiri. Demikian jamaah. Dan perhatikan kata Nabi, wala taruddahum ala aqabihim. Jangan kamu kembalikan mereka kepada aqab. Aqab ke belakang, menjadi orang tertinggal. Aqab ekor, di belakang, mundur. Masa lampau. Jangan kamu kembalikan mereka ke belakang. Ternyata istilah ini untuk siapa?
Jadi di sini kita mendapatkan ilmu bahwa orang yang tertinggal, orang yang mundur, tidak maju, tertinggal, orang kolot adalah orang yang meninggalkan agama. Orang yang tidak maju dalam beragama. Kita sudah dirusak otak kita. Banyak sudah kita. Dirusak otak kita dalam makna kemajuan. Orang kafir sudah membuat aturan. Negeri maju itu, seperti Amerika, itu negeri maju. Dengan ketentuan-ketentuannya, punya ini. Ini negeri maju. Kalau kamu Indonesia, negeri berkembang. Kalau kamu yang di sini, negeri terbelakang. Ini aturanmu. Mau jadi negeri maju? Kejar ini. Berhasil. Akhirnya apa? Banyak bapak-bapak kita berpikir, kemajuan itu apa? Kalau sudah sarjana itu maju. Kalau sudah pekerjaan itu maju. Kalau PNS itu maju. Anak apa? Dokter. Jari tahu nih. Maju. Terus sholatnya? Ya kadang di sholat Jumat. Ini tertinggal ini. Yang tidak sholat Jumat itu tuh orang zaman purbakala. Zamannya Megacanthropus erectus. Orang sholat. Zamannya orang-orang yang tidak pernah pakai baju. Yang tertinggal. Tidak berada di atas busana Islam. Tertinggal itu. Tidak beres sholatnya itu tertinggal itu. Tidak beres akidahnya tertinggal itu. Pelaku bidah tertinggal itu. Masih pelihara boy-boy tertinggal itu. Masih punya jimat-jimat, pulau-pulau tertinggal. Itulah orang-orang yang tertinggal. Orang yang maju, yang bertambah ilmunya, bertambah imannya, bertambah amalannya, bertambah kedekatannya kepada Allah. Semakin nampak keislamannya, semakin benar di atas petunjuk Rasulullah SAW. Dan dia tidak mau kembali. Sebab kapan kembali? Tertinggal. Nabi SAW mengatakan, tetapi yang dikasihani adalah Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah ini salah seorang sahabat muhajirin juga. Hanya beliau meninggal di Makkah. Beliau dapatkan pahala hijrah. Hanya Nabi kasihani sebab apa? Sempurnanya adalah meninggal di Madinah. Dir Allah Subhanahu wa taala, Nabi kasihani. Itu menunjukkan bahwa apa? Boleh kita nyatakan kasihan sama orang yang meninggal. Selama dalam bentuk niyahah, meratapi, tidak ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak terlarang. Sebagaimana boleh orang yang sakit mengeluhkan sakitnya, menyampaikan, memberitakan. Sahabat Sa'ad mengatakan, kamu lihat ya Rasulullah sudah sakit seperti ini. Yang seperti ini tidak mengapa. Tidak mengurangi as-sabrul jamil, kesabaran yang indah. Yang penting, keluhan ini sekedar pemberitaan. Bukan karena supaya dikasihani, supaya apalagi supaya dia harapkan kesembuhannya melalui orang itu. Sudah syirik sudah. Hati-hati, ke dokter bisa. Orang datang ke dokter, kodom-kodom nih. Ini dokter yang sakit, ini juga sakit dokter. Kodom, dokter. Ini bahaya sudah. Walaupun dokter bisa jadi sebab. Tapi kalau sudah hati sudah tergantung ke situ, maka ini cacat dalam beragama. Baik. Dengan demikian selesai. Ini beberapa ilmu yang berhubungan dengan. Ini ada satu pertanyaan. Apakah kabar tentang alam kubur termasuk akidah? Kalau termasuk akidah, bukankah akidah tidak boleh ada keraguan di dalamnya walaupun sedikit? Artinya, hadis harus mutawatir atau terbukti secara akli. Sedang siksaan alam kubur dikabarkan secara ahad, bukan mutawatir.
Dan apakah tidak beriman dengan siksaan kubur bisa menjadikan kita orang kafir? Kalau iya, kalau ragu, gimana? Siapa yang bilang keterangan tentang alam kubur itu ahad? Siapa yang bilang? Hadisnya mutawatir. Bahkan bukan hadis, ayat-ayat Al-Quran banyak. Bukan satu ayat Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan siksaannya Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa ashiya. Kemudian setelah itu Allah katakan, dan pada hari kiamat masukkan Fir'aun ke dalam siksaan yang pedih. Jadi Allah jelaskan dulu bahwa Fir'aun diperlihatkan neraka pada waktu pagi dan pada siang. Kemudian ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, pada hari kiamat masukkan ke dalam siksaan. Berarti apa itu? Pada hari diperlihatkan itu di mana itu? Di dalam kubur. Sebelum kiamat itu. Dan Nabi langsung menjelaskan ayat Al-Quran. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah kuatkan orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap, yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nabi langsung katakan ini ketika Nabi menyebutkan dalam hadis yang sangat banyak tentang bagaimana prosesnya orang beriman menjawab di alam kubur. Mereka mampu menjawab, "Man rabbuk? Man nabiyuk? Wa ma dinuk?" Mereka mampu menjawab dengan jawaban benar. Akhirnya mendapatkan kenikmatan. Kata Nabi, kemampuan mereka menjawab itulah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit." Banyak. Seingat saya ada belasan ayat. Ada belasan ayat. Ayat ini. Kalau hadisnya mutawatir. Katanya tidak masuk akal. Siapa yang bilang tidak masuk akal? Siksaan kubur. Siapa yang bilang tidak masuk akal? Karena akalnya orang ini sudah rusak, dia tidak bisa pahami. Karena pelaku bid'ah itu rusak, tidak bisa memahaminya. Yang meyakini tidak ada siksaan kubur, ini juga membenci syirik. Tetapi rusak dia, salah paham dalam beragama. Lihat dalam tinjauan akal, kematian itu, tidur itu saudaranya kematian. Hah? Tidur saudaranya kematian. Lihat pada saat orang tidur, kemudian mimpi diburu parang. Tidur ini, kemudian mimpi diburu parang. Kita di sampingnya membaca, dia yang tidur tenang-tenang saja. Tidak ada yang parangi juga di situ, tidak ada yang buru. Dia tertidur, bahkan ngorok mungkin. Saya begitu bangun, ini sementara tertidur ini, tapi dia merasakan siksaan. Tertidur ini, dia sudah merasakan siksaan. Kita tidak lihat memang, sebab dia mengalami. Dia berada di alam yang mirip dengan kematian. Apalagi kalau kematian dia. Iya. Lebih jelas lagi. Makanya tidak salah. Oh, saya buka, saya gali kuburannya, tidak ada apa-apa. Kamu di alam dunia, penglihatanmu alam dunia. Yang berada di alam barzah itu dia. Yang mengalami siksaan itu dia. Kamu tidak bisa melihat. Tapi Nabi pernah diperdengarkan. Nabi dengar langsung orang tersiksa di alam kubur. Kemudian Nabi doakan. Ada dua orang yang Nabi tersiksa di alam kubur. Kemudian Nabi jelaskan. Adapun yang pertama karena apa? Namimah. Namimah. Menyebar. Cerita-cerita supaya orang bertengkar. Yang kedua, tidak menutup pada saat kencing. Tidak menutup ini bisa artinya terlihat auratnya pada saat kencing. Bisa juga artinya tidak menutup dari kencingnya. Sehingga apa? Dia kencing kemudian tetap kena pakaiannya. Seperti ini saja sudah bisa menjadi siksaan. Apalagi kalau perkara yang lebih mengerikan dari ini. Perkara bid'ah, kekafiran, kesyirikan. Oh, jangan tanyakan lagi siksaannya. Semoga saja manfaatnya. Di dalam Quran yang mohon dimaafkan. Sekian kepada Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.